Halo dok. Halo, gimana Dan? Ah, akhirnya Akhirnya setelah tertunda, terus setelah tertunda bolak-balik. iya, terus aku mau kayak tentara dok. Apa, Kasih ya waktu apa? sejam, Ya aku apa, ya apa, ya siap-siap. apa? Kayak Lah tentara ya ayo. jam. Iya, makane kayak tentara. Wah, iki arek iki ya. Ya. Iya dok. Hai, assalamualaikum Gimana warahmatullahi gimana? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera semuanya, salam bahagia. Akhirnya saya bisa live lagi sama Dokter Yu. Kangen banget dok, wis live. Koyo koyo wis suwi banget gitu. Sehat dok. Eh, sehat lah. Kalau sudah minum apa namanya vodka gini berarti sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang ini kita lagi mau bahas tentang sen kiri belok kanan gitu dong. Jadi Ya. apa Mm-mm. agak sedikit berbicara tentang gender, tentang ras Mm-mm. terkuat katanya, ras terkuat di Iya, bumi iya. gitu. Wes daripada urusan naro masalah karo ibu-ibu wes ngalah wae gitu katanya kan gitu dok. Gitu. Nah, eh sebenarnya gitu ya dok, kalau lagi nyetir gitu kan, terus tiba-tiba memang ada yang sen kiri tapi belok kanan gitu, kadang suami saya tuh bilang gini tuh pasti yang nyetir ibu-ibu gitu kan. Jadi wis apa sudah dilabeling seperti itu gitu ya, dia rodo jengkel gitu dok, karena saya nggak gitu gitu. Tapi kan jadi ke bawah-bawah karena saya juga perempuan gitu dok. Nah mau nggak dok, silakan, itu gimana sih gitu. Oke, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Sebelumnya, ini kalau agak ada suara-suara aneh ini karena di apa di tempat acara di restoran gitu ya, di apa di tempat makan-makan. Jadi ada sayup-sayup tak sampai, ada suara musik lah, apalah, Nggak abaikan kedengeran. saja, ya, ya abaikan saja. Nah ini emang judulnya acaramu kali ini agak provokatif gitu ya. Sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri gitu ya. Kalau alasan ilmiahnya nggak ada sih itu. Ya, straight saya langsung straight to the point ya. Itu bahwa yang namanya perempuan itu belok kiri, sen kiri belok kanan, bahwa itu tipikal dari perempuan, stereotip itu labeling gitu ya. Nggak ada lah gitu ya. Karena gini deh ya itu. Kan kalau kita berbicara ini perempuan ini perempuan ini kelakuannya kayak gini. Ya kalau dari 100 perempuan 50 orang seperti itu, nah itu adalah memang rata-rata sifat perempuan seperti itu. Tapi kalau kita melihat ada 1.000 pengemudi perempuan yang melakukan itu hanya orang-orang tertentu dan di daerah tertentu gitu ya. Ya, gitu. Kita tidak akan melihat itu kejadian itu di negara-negara misalnya Belanda, Jerman gitu ya. Itu pengemudi perempuan tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Terus kemudian uh, dibandingkan lagi laki-laki, emang laki-laki nggak begitu gitu. Padahal kalau kita mau berbicara tentang kebingungan kanan kiri gitu ya, atau orang-orang disleksia gitu, kebanyakan pada laki-laki. Meskipun orang perempuan itu ada. Dulu itu ada mitos bahwa yang namanya disleksia itu hanya terjadi pada laki-laki. Gitu. Terjadi pada anak laki-laki. Gitu ya. Sebetulnya pada anak perempuan juga ada disleksia. Gitu ya, pada perempuan. Laki-laki memang lebih banyak. Perempuan juga ada. Tetapi di sekolah-sekolah itu, pada anak-anak itu, pada umumnya perempuan itu tidak menonjol, tidak tidak tampak, tidak menarik perhatian gitu ya. Laki-laki itu menarik perhatian gurunya gitu. Sementara perempuan lebih cenderung diam gitu. Sehingga anak-anak itu dinotis atau dinotifikasi oleh gurunya bahwa yang mengalami disleksia itu adalah anak laki-laki. Padahal
Tidak, anak perempuan pun bisa mengalami disleksia. Nah, kalau kita berbicara kebingungan kanan kiri, ya most likely hampir itu adalah masalah disleksia. Nah, pada hal ini perempuan itu lebih detail tentang hal-hal kanan kiri gitu ya. Ya, bagi laki-laki nggak penting sih kanan kiri itu. Iya, gitu, ya. Bagi laki-laki itu nggak penting. Bagi laki-laki itu penting adalah utara, selatan, barat itu lebih penting gitu ya. Karena tugas tugas laki-laki, manusia laki-laki dalam waktu ratusan ribu tahun itu adalah navigasi jarak jauh. Sementara perempuan navigasi jarak dekat. Sehingga itu alasannya kenapa perempuan lebih sedikit yang mengalami disleksia. Ada. Perempuan disleksia itu ada. Tapi sedikit gitu ya, sedikit. Jauh lebih banyak laki-laki yang mengalami disleksia. Nah, pada kasus ini yang tadi yang kamu bilang bahwa perempuan itu kalau apa namanya mengemudi motor, terutama motor atau mobil itu sen kiri belok kanan gitu. Ya itu. Penjelasannya yang sederhana cuma satu sih itu. Orang itu kurang latihan gitu. Kurang latihan, kurang jam terbang nyetirnya gitu. Kalau orang itu nyetir lama itu ya nggak bakalan melakukan hal itu. Gitu. Nggak bakal melakukan itu. Sama lah itu. Kalau misalkan semua orang nggak kurang latihan gitu, kurang latihan bulu tangkis, kurang main pingpong atau apa, dia akan kesulitan menentukan apa yang dilakukan gitu ya, susah itu. Nah itu adalah penjelasan kenapa yang namanya tadi itu apa namanya sen kiri belok kanan. Satu-satunya alasan yang masuk akal ya tadi dia kurang jam terbang aja itu. Kurang banyak mengemudinya. Sementara misalkan lu kan terjadi pada perempuan loh. Penjelasannya adalah laki-laki lebih banyak nyetir. Bayangin di Jakarta itu. Rumahnya di apa di Cibubur gitu ya. Terus tempat kerjanya di Pluit gitu. Bayangin aja itu ya. Jadi sehari itu dia bisa mengendarai motor itu bisa 4 jam sehari, bahkan 5 jam atau 6 jam. Pada orang-orang yang menghabiskan waktunya lebih banyak di sadel sepeda motor, dia megang motor, ya terus kemudian dia menyalakan klakson sen kanan kiri, lebih banyak kemungkinannya dia akan lebih sedikit mengalami kesalahan atau yang namanya disorientasi tadi. Yang terjadi kan pada ibu-ibu belanja, ya. Yang belanja, yang belum tentu sehari sekali dia itu ke pasar atau ke swalayan kira-kira 300 meter gitu. Mualesnya 300 meter yuk pakai motor gitu ya. Ya enggak gelem laku gitu. Itu pun juga tipikal gitu ya. Tipikal orang Indonesia itu malas jalan. Gitu. Tapi malasnya jalan orang Indonesia itu masuk akal sih. Gitu. Masuk akal dalam apa? Mambu kenal pot. Oh iya benar. Wow, itu. Ya, Asap. sebentar aja. Bukan perkara panasnya. Gitu. Asap. Negara tetangga kita Singapura, Malaysia itu juga sama panasnya. Tapi jalan nggak apa-apa. Itu. Tapi coba kamu jalan sebentar aja. Wah, kerudungmu itu sudah bau asap gitu. Bau solar. Jadi alasannya orang Indonesia itu tidak mau jalan lebih banyak karena tadi itu polusinya itu. Nah, tetapi kalau kemudian misalnya ibu-ibu ini nyetir lebih panjang, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak memegang setir atau di belakang kemudi. Gitu. Akan kecil kemungkinannya dia akan salah melakukan itu. Gitu ya. Karena mencet yang namanya geser yang namanya sen itu, lampu sen itu kan navigasi jarak dekat gitu. Kanan kiri dan sangat kecil kemungkinannya perempuan itu lebih bingung kanan kiri ketimbang laki-laki. Kalau sebaliknya iya gitu. Karena kemungkinan laki-laki bingung kanan kiri itu lebih besar daripada perempuan gitu. Jadi nyalain sen kanan belok kiri belok kanan
menandakan satu hal, orang ini enggak terampil nyetir gitu. Orang ini enggak terampil mengemudi itu. Kenapa enggak terampil? Lah kurang jamnya itu. Karena ibu-ibu itu kalau naik motor ya cuman mau beli bawang gitu ya. Tuku brambang gitu ya. Tuku pon-pon, tuku bumbu wungkul nang pasar gitu. Ya, kan jarang mak-mak touring mana ada gitu. Enggak ada Ada gitu. aja. Kalau ada ya ada iya, tapi kalau dia melakukan touring, dia tidak akan melakukan itu. Gitu ya. Kalau ada mbak-mbak yang hobi touring itu, pasti dia tidak akan melakukan kesalahan sen kiri belok kanan. Bahkan dia udah terlatih. Ada di depan ada lubang kakinya jalan, ada orang nyebrang terus kakinya seperti apa, tangannya seperti apa. Itu dilakukan karena dengan latihan gitu. Ya mbak-mbak yang hobi touring juga banyak sih itu. Ya meskipun tidak sebanyak laki-laki. Beberapa kali aku lihat itu ya, mereka itu touring rame-rame itu ya ada ceweknya juga gitu ya. Tapi yang namanya peserta touring antar kota itu tertib mereka justru itu ya. Tertib mereka yang hobi touring itu tertib, justru mereka kalau lampu merah ya berhenti gitu ya. Itu latihan juga itu. Kenapa demikian? Karena mak-mak itu enggak pernah latihan itu. Enggak pernah latihan ya. Lampu merah ya diterabas saja. Kenapa? Loh, ini nggak resmi kok gitu. Dipikirnya kalau ke pasar itu boleh nggak pakai helm, boleh nerabas lampu merah. Kenapa? Oh, ke pasar kok, bukan kemana-mana gitu. Ini pun karena itu hanya terjadi di Indonesia kok. Kamu dan meskipun mama ya, di Belanda nggak akan melakukan itu. Gitu. Nggak akan melakukan itu. Jadi yang namanya apa namanya sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri itu labeling yang diberikan gitu. Lah cowok lebih ugal-ugalan lagi gitu dari sekedar sen kiri belok kanan itu. Ya, wah lebih ugal-ugalan. Coba lah kamu lihat itu jalanan di Jakarta, ugal-ugalan. Coba lebih banyak cewek apa cowok? Lebih banyak cowok lah gitu ya. Secara kasar aja ya, kita bilang kamu merem aja ya, pengemudi ojol itu ya 90% laki-laki gitu ya. Ya. Wah, enggak tertib sama sekali. Enggak tertib sama sekali. Lampu merah diterabas gitu ya. Terus kemudian enggak boleh belok kiri, enggak boleh belok kanan diterabas gitu ya. Busway diulangi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu apa bedanya dengan perempuan nyalain sen kanan terus beloknya kiri gitu. Mereka tidak pernah latihan mentaati rambu gitu ya. Mereka nggak kenal bahwa yang I will follow direction quickly. Nggak kenal dia. Gitu. Jadi ini adalah persoalan latihan itu. Persoalan memahami tanda itu adalah persoalan latihan. Nggak pernah kamu dilatih mengikuti tanda itu. Sementara di negara-negara yang tertib itu adalah doktrin pertama pada anak-anak. I will follow direction quickly. Saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat. Disuruh belok kanan. Bukan lantas belok kanan, malah belok kiri. Terus kemudian ada larangan, dilarang masuk. Iya, nggak bakalan masuk. Meskipun ada ya gerakan mahasiswa yang terus kemudian menyetop orang masuk terus disuruh, nggak ngefek dan gitu. Karena itu latihannya harus dilatih sejak kecil. Dan kalau orang tua pun, mereka harus latihan mentaati. Latihan. Gitu. Kalau udah latihan, tidak bisa. Jadi, ibu-ibu yang tadi itu sen kanan belok kiri, bukan dia kebingungan. Dia tidak berlatih aja. Gitu. Tidak berlatih. Gitu. Karena secara biologi, sekali lagi, hampir yang namanya disleksia itu, semuanya itu mayoritas adalah laki-laki. Kalau itu adalah kebingungan menotifikasi itu kanan atau kiri, seharusnya laki-laki yang lebih banyak melakukan itu. Tetapi kenapa perempuan yang dilabeli seperti itu, gitu ya? Kenapa perempuan dilabeli? Jawabnya cuma satu.
jam terbang mereka di sadel motor jauh lebih sedikit daripada cowok pada umumnya gitu. Tetapi ugal-ugalnya cowok di jalanan naik motor itu melebihi dari yang namanya sen kiri belok kanan itu. Ya, sen kiri belok kanan. Itu yang melakukan kan emak-emak nggak pakai helm itu ya, dasteran. Wah, kayak Superman dasternya kelebar gitu. Itu juga membahayakan, apalagi orang ibu-ibu yang pakai jilbabnya panjang ya, nggak pakai helm lu itu nyerimpet nyerimpet di rantainya nggak dia jatuh gitu. Jadi jawabannya itu sebenarnya labeling sih itu. Labeling tapi dan ya kita tidak pernah kok punya data dari perempuan yo. Dari 100 perempuan berapa perempuan yang melakukan sen kanan belok kiri. Kalau hanya 2 orang itu kebetulan dan cuma 2% gitu. Tidak bisa itu dianggap sifat perempuan. Tidak bisa gitu. Kenapa? Loh dari 100 perempuan yang begitu cuma 2 kok gitu. Nah, kalau suamimu ngomong begitu, ya suamimu kemakan narasinya medsos saja gitu. Kamu kan sebelum ada medsos kan kamu nggak ada. Di otakmu sen kanan belok kiri. Nggak ada gitu. Kamu hidup berapa tahun dan kamu mendapatkan sen kanan belok kiri itu baru 4 tahun terakhir gitu. 4 tahun terakhir. Sebelum pandemi itu udah ada, beneran itu. Ya, pada saat pandemi orang itu stuck dengan yang namanya medsos itu. Ada itu sen kanan belok kiri gitu ya, itu. Terus kemudian dalam waktu 4 tahun ini banyak orang yang kemudian mengalami kesimpulan yang salah gitu ya. Kesimpulan yang salah. Enggak usah gitu. Misalnya yang disebut kucing kalau kembang asem oren itu lebih petakilan. Itu juga itu juga istilah sekarang. Kenapa? Kucing itu kalau oren itu lebih petakilan daripada yang lain-lain yang kembang asem itu ya. Padahal kalau di Jawa itu kita tahu yang petakilan itu belang telon bukan kembang asemnya gitu. Yang petakilan belang telon itu petakilan itu ketimbang kembang asemnya itu. Nah, tapi kebanyakan memang akhirnya kita lihat itu ya di medsos juga itu memberikan stigma gitu ya, stigma bukan hanya orang, kucing di stigma gitu ya, anjing di stigma gitu. Ya, itu adalah the power of orang ngomong bareng-bareng gitu ya. Orang ngomong bareng-bareng tanpa ada evidence, nggak ada evidence-nya gitu. Bukan evidence based, bukan berdasarkan dari bukti, tapi dari asumsi aja. Orang ngomong, terus kemudian echo chamber, ikut semua ngomong, oh iya, jadi echo chamber, oh iya itu benar itu. Iya itu benar, kenapa? Padahal yang ngomong benar itu suamimu. Suamimu dengar dari orang lain gitu. Tuh kan benar gitu. Wah iya benar, jadi echo chamber. Jadi semua orang menganggap bahwa yang namanya hanya perempuan yang melakukan sen kanan belok kiri. Itu perempuan dan itu dianggap sebagai sifat perempuan. Padahal masalahnya dia kurang jam terbang duduk di atas sadel motor. Gitu kira-kira dan. Jadi nggak ada ya dok, kan selama ini ya kan terkait dengan gender gitu ya dok, labeling terhadap perempuan. Kalau kan itu tergantung dengan budaya, tatanan sosial masyarakat gitu kan, dengan tadi yang labeling. Kalau perempuan itu misalnya ya tadi nggak bisa, ini tadi ada pertanyaan, kalau perempuan itu ya kerjanya main maca mana gitu kan dok. Nah yang laki gitu kan ya itu mana maca. iya maca masa mana gitu. Nah kalau yang laki-laki kan lebih ke teknis gitu kan, lebih sesuatu yang bersifat lebih kasar. Tadi kan kalau dari dokter sampai tadi kerja otak laki-laki itu kan lebih ke navigasi jarak jauh. Kalau perempuan kan navigasi jarak jauh. Nah, ini loh dok yang kaitannya dengan pelabelan itu kan kental banget gitu loh. Misalnya
perempuan nggak bisa nyetir ya wajar gitu loh, perempuan nggak bisa nyetir. Sedangkan kan tadi yang dokter bilang kalau memang dia banyak latihan, kalau memang dia sering terbiasa bawa kendaraan gitu ya, tentunya nggak akan terjadi yang seperti itu gitu loh dok. Nah masalahnya kan gitu, kalau yang nggak bisa ya nggak bisa nyetir, nggak bisa yang apa kasarannya yang hanya bisa dilakukan kan suka dilabeling seperti itu gitu loh dok. Iya, kalau kalau perempuan tuh cenderung lebih tertib sih, lebih comply, lebih patuh. Perempuan cenderung lebih patuh gitu ya. Iya. Cenderung lebih patuh, comply karena ya karena mereka itu terbiasa melakukan hal detail gitu ya, detail gitu ya. Ya. Hal-hal detail kecil perempuan lebih detail ketimbang laki-laki dalam hal urusan-urusan navigasi jarak pendek. Nah, nyetir itu sebetulnya lebih banyak dia menguasai di depannya. Memang kalau ada perempuan sering gugup gitu, ya wajar itu, gugup ya, gugup. Tetapi pelanggar lalu lintas itu, pelanggar lalu lintas itu lebih banyak cowoknya ketimbang ceweknya. Cewek lebih comply, lebih patuh terhadap yang namanya aturan-aturan. Cenderung ya. Ya ada sih yang cewek ugal-ugalan ya ada sama. Cuman kalau di jumlah banyak-banyak ya banyak yang cowok yang ugal-ugalan karena yang cenderung ugal-ugalan karena yang namanya perempuan itu sejak awal ya cenderung menghindari konflik, mengurangi konflik gitu ya. Itu itu sejak 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 anak-anak ini. Jadi kalau kalau apa namanya kalau anak perempuan itu terus kemudian ada satu boneka, mereka cenderung mencari jalan keluar gimana gantian memegang boneka gitu. Tapi kalau ada 6 anak cowok, ada satu mobilan, mereka cenderung berantem gitu. Cenderung berantem. Loh, ya itu memang secara secara evolusioner itu ya memang dibuat apa namanya didrive oleh alam semesta seperti itu ya. Hanya saja sekarang kalau kita berbicara mengenai driving atau mengemudi gitu. Ya di negara Indonesia itu untuk lulus SIM itu berat memang. Kalau lulus ujian SIM itu berat. Bahkan Pak Kapolri aja bilang orang yang lulus ujian SIM itu bisa jadi pemain sirkus gitu ya. Ya itu. Iya itu ya. Beneran loh ya dia ikut ujian, tes tulis sama tes praktek gitu. Kalau dia bisa lulus, ini beneran itu. Yang ujian SIM di Indonesia itu adalah bisa main sirkus. Jadi akhirnya cari jalan belakang. Tapi ya yang namanya di desa, terus kemudian di tempat-tempat yang tadi ibu-ibu yang mana ke pasar, ke swalayan itu. Kemungkinan besar mereka nggak punya SIM kok. Gitu. Kenapa? Orang kan nggak jauh-jauh, cuman ke pasar. Lu ya dipikirnya ke pasar dari rumah itu boleh nggak pakai SIM itu ya. Nah hal ini sebetulnya itu bukan sederhana sih Dan. Ini adalah perilaku massa gitu. Perilaku sosial. Gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya yang disebut adalah social skill gitu. Social skill gitu. Keterampilan sosial orang Indonesia itu jeleknya bukan main itu. Ya, jeleknya bukan main. Itu ini adalah dalam apa namanya? Dalam kerangka yang namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi salah satunya adalah social skill gitu. Social skillnya orang Indonesia itu buruk itu. Contohnya loh, yang namanya apa namanya tidak mentaati rambu lalu lintas itu sosial skillnya jelek gitu ya hanya untuk sekedar mentaati bahwa lampu merah berhenti lampu hijau boleh jalan itu memerlukan yang namanya keterampilan sosial gitu karena itu urusan sosial itu bukan lantas kalau aku lampu merah aku jalan itu berdosa bukan itu membahayakan kamu dan membahayakan orang lain. Keterampilan sosialnya rendah itu. Nah, yang terjadi sebetulnya kenapa kanan belok kiri terus kemudian apa namanya nggak pakai helm ya, pakai daster
Yang penting kepalanya ditutup nek kudung pakai daster, terus dia jalan sebelah kanan. Kenapa? Karena rumahnya di kanan jalan dan swalayan di kanan jalan. Nerabas. Loh, iya itu. Itu adalah karena komplek dia tidak taat dengan yang namanya aturan. Dia tidak pernah diajari ngikuti yang namanya rambu itu. Itu aja sih Dan. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa namanya, mengenai akar masalahnya karena kita tidak cerdas secara emosi. Dipikirnya itu tidak penting gitu. Yang penting adalah kalau ada orang nggak sembahyang aku ngingetin loh, ya itu ini adalah persoalan itu. Loh itu berkaitan. Jangan dibilang oh itu urusan berbeda. Enggak, itu berkaitan gitu ya. Ada korelasinya itu. Ada korelasinya. Kenapa? Karena yang namanya komplain atau apa namanya ketaatan berkendara. Gitu. Ketaatan berkendara di lalu lintas itu berbanding lurus dengan yang namanya social skill tadi itu. Keterampilan sosial berbanding lurus itu. Kamu tidak akan melihat kejadian-kejadian seperti itu di komunitas-komunitas yang sosial skillnya tinggi gitu ya. Nggak pernah gitu. Mau nyabrang disuruh nyabrang di traffic light itu nggak bisa kok itu. Nggak bisa itu. Bahkan ya, kalau di Jakarta itu kan ada traffic light yang bukan di perempatan. Bukan itu. Traffic light yang untuk orang nyebrang. Ya memang sih kadang-kadang itu orang yang nyebrang satu, lampunya merah masih lama. Aku berhenti di bel-bel dari belakang tanton-tenton. Ini masih merah itu. Betapa tidak bisa yang namanya dengan mereka tidak bisa mentaati. Kenapa? Ya memang malah malah kayak aku yang salah. Aku berhenti di lampu merah gitu. Diteriaki, woi maju loh. Gimana? Loh, kok kayak aku sing salah tadi ini gitu ya. Kayak aku yang salah gitu. Ini adalah masalah sosial skill. Jadi yang namanya apa namanya penjelasan ilmiahnya sederhana itu bahwa mereka itu tidak terampil, kurang latihan itu. Tapi the most of all, lebih dari itu ya, itu karena keterampilan sosial kita itu jelek banget gitu. Kita itu tidak bisa memahami bahwa ketidaktaatan kita di lalu lintas itu itu membahayakan orang lain itu. Ya, membahayakan orang lain. Sekedar misalkan rumahnya di sebelah barat jalan. Terus kemudian yang namanya swalayan itu jaraknya 200 meter dari rumahnya, ya. Loh, jalan di sebelah kanan dia itu. Ngurung cuma cedek kok loh. Ini adalah betapa tidak komplain terhadap hal-hal yang seperti ini tuh rendah banget gitu. Ya itu yang menimbulkan itu. Jadi akhirnya mengambil kesimpulan pun salah itu. Ya itu. Dia tidak misalnya kayak suamimu tadi itu mesti perempuan gitu. Ya. Kalau suamimu aware, dia akan ini memang kita itu tidak tertib lalu lintas ini. Alih-alih menyalahkan gender gitu. Ya, itu iya gitu. Kalau kamu terampil secara sosial, ya, terus kamu itu punya empati, gitu ya, terus kemudian kamu punya awareness yang lumayan, gitu ya, lumayan aja. Gitu. Kamu tidak akan menyalahkan gender kok dalam hal ini, ya. Gampang memberi label kepada orang lain, gitu. Itu adalah kurangnya empati kita terhadap orang lain. Kita langsung melabeli orang. Loh, kita itu tidak berempati. Orang itu punya masalah gitu. Misalkan orang itu bingung kali ya, gitu ya. Alih-alih kita itu kebingungan apa ya dia itu gitu. Tapi dasar goblok gitu ya gitu. Itu tujuh. Ini sebetulnya bahwa kita tidak berempati. Kalau kita punya empati pada saat orang dia kan dia mengalami masalah apa gitu. Misalnya ini kalau di Jepang itu kamu di macet-macet itu terus kamu menyalakan lampu sen kanan gitu.
yang di belakang itu langsung ngasih jalan. Kenapa? Orang ini salah jalan, kasih itu. Ya, bukannya lantas kita belok kanan pelan-pelan. Kalau pelan malah didorong terus kita nggak punya kesempatan belok kanan kalau kita nggak nyerobot itu. Jadi kalau kita nggak nyerobot itu jadi kita yang salah gitu. Ya, ya. Ya, sebelah aku tuh sering kali satset dulu, satset opo nih sih. Ini loh ya, harus potong loh ya. Jadi seolah-olah memotong itu adalah perbuatan yang benar itu. Padahal itu membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Dan mengambil kesimpulan perempuan itu sekedar asumsi gitu. Itu menunjukkan otak kita nggak punya empati loh itu. Ya, ya. Kalau misalkan, orang itu kebingungan kali ya. Itu orang itu kebingungan. Dulu hati-hati loh itu ya. Tidak menuduh, kita ngomong kebingungan itu. Tidak menuduh bahwa orang itu dengan sengaja melanggar aturan atau enggak gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari keterampilan sosial gitu ya. Salah satu bentuk dari yang namanya awareness. Awareness itu yang namanya mindfulness. Orang ngomong mindfulness itu mindfulness itu ya pada hal-hal yang rasional gitu ya. Apa kamu mindfulness itu terus kalau kamu makan itu terus mbok hitung itu kamu berapa kali kecapan, iya tak? Kan enggak itu. Mindfulness posisi mindfulness kok yo mindfulness itu terhadap hal-hal yang rasional gitu ya. Mindful itu. Keputusan itu mindful. Bahkan kita mindful bahwa yang namanya latihan itu penting. Mindful. Kenapa? Kita paham bahwa yang namanya kalau tidak latihan, kita nggak bisa. Makanya itu mindful gitu. Ya, mindful itu bukan lantas orang ini nggak mikir apa yang namanya merah itu jalan. Itu bukan karena dia itu menyadari atau tidak. Lalu karena kurang latihan aja gitu. Jadi mindfulness itu bukan lantas kamu nggak akan lebih mindful gara-gara semedi, enggak itu karena latihan gitu. Semedi terus kamu jadi mindful, enggak bakalan gitu ya. Berapa orang yang semedi di Indonesia itu? Enggak ya, tetap aja loh. Melakukan melanggar aturan ya dilanggar aja. Gitu ya, Dan? Iya. Mungkin ini juga pengaruh kali Dok, tadi ada di pertanyaan tuh dia juga bilang mungkin juga pengaruh dari misalnya tadi kita untuk dapat tim itu langsung ujian, jadi nggak ada pelatihannya dok. Jadi akhirnya kan nggak ngerti nih gitu kan. Itu bisa jadi nggak dok kayak gitu? Ya bukan hanya itu, yang namanya latihan itu gini loh maksudnya, Dan latihan setiap hari itu. Orang kalau nyetir dari Cibubur terus ke Pluit, bayangin berapa lama sehari dia di sepeda motor, gitu. Itu latihan tiap hari gitu ya. Itu latihan tiap hari. Tapi dia juga tiap hari berlatih untuk tidak mentaati rambu lalu lintas gitu. Yuk, alih kamu itu mentaati rambu lalu, kalian itu tiap hari berlatih untuk melanggar semuanya itu. Iya. Itu kamu langgar semuanya. Kalau perlu, ada jalan pintas nggak boleh masuk aja gitu ya. Macet naik trotoar gitu. Serobot kanan. Misalkan jalur itu 2 jalur 2 arah gitu. Yang satu arah itu kosong, ngambil itu. Jadi kalau kamu lihat foto itu ya, tertib gitu terus kemudian jalur kanan rame macet, jalur ke kanannya kosong. Hampir pasti itu tidak di Indonesia gitu. Ya. Bahkan kalau macet di jalan tol gitu ya, jalan tol macet. Jalan tol di Jerman itu macet itu. Mereka itu split 2 itu, kanan dan kiri. Split 2. Kenapa? Yang tengah itu mereka memberikan kepada yang penting-penting, misalkan pemadam kebakaran, terus kemudian ambulan gitu. Loh itu otomatis itu kalau di autobahn atau jalan raya atau highway atau bypass di Jerman itu macet. Mereka itu langsung membagi 2, yang tengah itu dibiarin kosong gitu. Untuk apa? Mereka dilatih untuk itu. Nah, di tempatnya nggak dilatih,
Ya nggak bisa sih dan memang nggak bisa itu ya itu. Jadi ini omongan kita malah melebar kemana-mana. Tapi ya nggak apa-apa. Memang tujuannya itu ya. Karena yang namanya sekedar tadi itu kiri belok kanan tadi itu adalah dia kurang berlatih gitu. Dan lebih dari itu sosial skillnya jelek. Dia itu tidak memahami bahwa yang dilakukan itu membahayakan orang lain gitu. Bukan hanya membahayakan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gini, ada ibu-ibu sen kiri belok kanan, ditabrak truk. Kamu kira yang celaka itu cuma ibu-ibunya. Sopir truknya itu juga celaka. Di Gitu. penjara sopir. Harus berurusan dengan polisi, harus ganti. Loh ya, itu. Iya, iya. Harus ganti kerusakan gitu. Jadi sosial skillnya rendah banget gitu. Dan ngomong-ngomong untuk social skill, kita ya nggak bisa. Social skillnya ditambah. Harus latihan. Latihan setiap. Semuanya latihan. Latihan tidak mengomentari omongan orang. Latihan tidak memegang barangnya orang. Gitu ya. Latihan antri. Loh ya gitu. Itu semua ya. Perlu latihan. Sekedar ya. Sekedar kamu tidak jalan di sebelah kanan, itu latihannya tidak sederhana. Latihan tidak memegang barangnya orang lain, sehingga kamu itu memahami bahwa yang hak-haknya orang lain itu kamu ambil. Haknya ini adalah haknya yang dari jalan sebelah sana. Gitu. Loh, itu latihannya adalah tidak memegang barangnya orang lain. Sehingga ya ada handphone, ada iPad ketinggalan, ya nggak dipegang. Ada dompet, ngeletak ya nggak dipegang, bukan lantas ini rezeki anak soleh gitu. Ya enggak. Itu berkaitan kan ya. Iya. Udah gitu kalau apa namanya dok, misalnya tadi ya yang dia melanggar, terus ditilang ngamuk-ngamuk meneh gitu kan. Loh, itu kan berarti bagian dari keterampilan sosialnya jelek dia itu. Ya. Sosial skillnya jelek banget. Sosial skillnya jelek banget. Tapi menaikkan sosial skill itu tidak serta-merta terus ikut sesi kita IG Live terus mereka jadi skillnya ini ya enggak itu. Enggak itu. Dilatih bahwa tidak ngurusi urusan orang lain, yang diurusi urusan-urusan publik gitu ya. Itu pun latihannya ya tadi dengan latihan buang sampah di tempatnya itu. Kenapa? Anak dari kecil itu, dari anak bayi yang sudah mulai belajar jalan itu disuruh buang popoknya di tempat sampah. Gitu. Sekedar buang di tempat sampah gitu nggak bisa karena apa? Lah ya karena nggak latihan. Gitu. Latihan. Gitu. Orang tua pun latihan buang sampah di tempatnya gitu. Bukan harus kalau nggak ada orang malah dibuang itu ya. Nah itu namanya tidak mindful gitu ya. Nggak mindful dia tidak memahami bahwa itu akan membuat kebiasaan dia tetap menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menurunkan entropi gitu. Ya yang namanya latihan tadi itu pada dasarnya kan menurunkan entropi. Jadi yang namanya tidak acak-acakan, tidak semrawut, antri, jadi juga sepating sliver. Pada dasarnya itu adalah menurunkan entropi. Nah, pada dasarnya memang yang namanya social skill atau yang namanya social intelligence yang berdasar pada emotional intelligence itu tujuannya adalah menurunkan entropi. Entropi mana? Makin luas entropinya, makin membutuhkan social skill, makin membutuhkan social intelligence, makin membutuhkan emotional intelligence gitu. Tapi ngomong-ngomong ya manusia memang nggak harus cerdas secara kok nggak cerdas juga nggak apa-apa, itu kecoa nggak cerdas juga hidup gitu. Kamu lihat pernah kecoa baris kan nggak ada gitu. Semrawut itu. Wah, entropinya gerombolan kecoa itu wah lah mereka ya. Nggak ada. Oh, kecoa baris mana ada. Gitu. Tapi manusia bisa dilatih baris itu supaya entropinya turun. Nah, di lalu lintas juga gitu. Kalau semua orang comply, semua orang latihan untuk mentaati rambu lalu lintas, entropinya
turun, kamu tidak melihat semrawut di apa namanya di perempatan itu. Wah, dari sana, dari sini. Padahal yang lain-lain itu kosong. Sehingga tidak mindful, tidak menyadari bahwa kalau kamu nyerobot, alih-alih membuat itu makin lancar, itu makin lama. Gitu. Ya. Ya. Latihan antri itu nggak pakai pengetahuan, tapi setelah antri terus diberi simulasi. Ini lihat ya, nih stadion yang isinya 100.000 orang. Nih kalau udah antri, ini mengosongi stadion perlu waktu 2 jam tuh udah antri. Kruwel. Kalau kamu antri, tuh kan 15 menit selesai gitu. Ya, gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu membuat kita mindful akhirnya. Oh ya, ini akan. Tapi mindfulness itu juga latihan gitu. Nggak bisa kamu itu mbok mindful, lo nggak bisa, itu harus latihan gitu. Latihannya itu tidak sederhana, latihannya ya tadi mau gitu ya. Meskipun tekniknya itu sederhana teknisnya, mindful apa gitu ya, itu tadi apa meningkatkan empati gitu ya. Latihan baris, latihan antri itu loh. Itu dalam rangka meningkatkan mindfulness, meningkatkan empati, meningkatkan social skill gitu ya. Jadi agak tergelitik juga pas Mas Ical bilang tuh, kan memang dokter bilang ya memang dasarnya karena memang dia kurang berlatih, kurang mahir istilahnya gitu. Terus kadang akhirnya tadi karena memang kebetulan gitu ya yang sering diberi perempuan gitu. Terus akhirnya tadi dok ada pemakluman ya wajar lah kalau perempuan itu kurang mahir gitu. Karena ya tadi dokter bilang arep tuku lombok wae numpak motor gitu kan, mau apa namanya mau pasar sekitar ya naik motor walaupun dia cuman pakai daster, nganggo jilbab nggak pakai helm gitu karena ngerasa ya wong deket ngapain pakai helm gitu kan. Nah akhirnya kan muncul pemakluman tadi gitu loh dok. Nah terus tadi Mas Ica bilang lah nek perempuan raiso langsung dibully gitu kan. Ini kan kaitannya sama gender betul nggak dok? Sajane kan masa Gini kan loh, cuman skill perempuan gitu kan. ya. Gini loh, memaklumi kesalahan, tapi protes akan orang yang comply. Lu bayangin aja, orang salah kamu maklumi, tapi orang yang patuh malah kamu maki-maki. Coba itu. Ini kan kesalahan bareng-bareng gitu kan. Betapa tidak cerdasnya kehidupan ini loh. Itu loh, kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional itu rendah banget. Bayangin aja. Kamu maklum dengan orang melanggar lalu lintas. Justru kamu tidak bisa memaklumi kalau ada orang lampu merah berhenti gitu. Ya, loh, ya itu tadi yang namanya. Ya maklumlah perempuan. Laki-laki kalau kurang latihan juga demikian gitu. Persoalannya perempuan itu nyetir mobil itu cuma tuku lombok, tuku pon-pon, tuku wongkul gitu. Ya. Kalau misalnya itu pada pengemudi misalnya ojek online itu, perempuannya canggih, cerdas loh. Beberapa kali aku pesan itu yang nganter itu driver perempuan itu. Driver perempuan. Dan pada umumnya driver perempuan yang ngurusi yang namanya kurir itu, dia lebih detail, lebih teliti gitu ya. Tentang hal-hal detail itu, dia lebih teliti gitu. Ya. Jadi sebetulnya ini kalau soal mengemudi dengan jumlah jam yang sama, kayaknya perempuan itu lebih unggul seharusnya gitu ya. Ya. Ini hanya gara-gara ya itu tadi. Orang dia sehari nggak sampai setengah jam itu. 10 menit ke sana, 10 menit balik harus ditaruh gitu. Ya, kalau jauh sedikit nyuruh anaknya yang cowok lah, nyuruh suaminya lah. Waduh gitu ya. Waduh, wow.
Tidak mau dia. Tapi kalau ke pasar, ke swalayan, dianggapnya dia juga orang laki-laki juga, cedek ayo kok gitu ya. Budal dewe nyengklak sepeda motor, enggak helm, dasteran, sandal jepit. Wes melaku sak karepe lah. Ini yang membuat. Jadi akhirnya yang terjadi adalah permakluman kepada kesemrawutan. Kesemrawutan itu. Keteraturan malah kamu tidak memaklumi itu. Jadi permakluman semrawut kok dimaklumi dulu itu ya. Ya kalau aku sih nggak maklum itu. Kalau aku nggak pernah maklum terhadap begitu. Ya bahwa orang Indonesia iya memang begitu. Tapi aku nggak pernah maklum itu. Loh, ini yang membuat kita entropia. Kalau kita memaklumi ya kita tidak akan punya keinginan bahwa yang namanya kita terus kemudian menjadi lebih cerdas secara sosial gitu. Dalam artian bahwa kita sekarang ini ngomong ini tiap hari gedua bos berminggu dalam rangka mungkin lah 1 atau 2 di antara kalian ada yang mau latihan gitu. Ya. Bahwa kita ngomong di sini itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah maklum lah dengan demikian hal-hal yang demikian. Nggak pernah maklum aku gitu. Ya. Nggak pernah setuju dengan hal-hal yang semacam itu. Ini ya Dan. Iya dok. Ya berarti kalau misalnya nih dok kaitannya dengan tadi misalnya dokter bilang kalau misalnya memang dia lahir kemudian sering pegang kemudi gitu ya dok ya. Bisa jadi kan perempuan itu lebih tertib dibandingkan laki-laki. Dan bisa jadi nggak cenderung. Bilang, oh ya cenderung perempuan itu akhirnya nggak salah peta kan katanya yang paham peta itu laki-laki gitu dok katanya kan seperti itu. Iya. Nah kalau misalnya dia gimana dok? Sebetulnya nyetir itu kan nggak perlu peta. Iya tapi setidaknya kan ngerti. Iya kalau sekarang perempuan itu lihat Google Map bingung itu lumrah gitu. Ya, lo bener itu. Tetapi sekarang ini ya Google Map itu kan tidak misalkan Waze itu ya, itu kan bukan peta itu. Itu gambarnya lurus belok kiri begitu kamu belok kiri lurus ke depan gitu. Kamu cuma disuruh belok kiri dan belok kanan. Masih aja. Itu belok kiri, belok kanan. Sebetulnya yang kamu lihat di Waze, di Google Map itu navigasi jarak pendek. Kamu akan kelihatan bingung melihat peta itu utara selatan. Iya, utara selatan. Loh, kalau kamu buka Waze, itu kan bukan peta itu. Orang ngedirection kamu itu belok kiri, belok kanan. Serong kiri, serong kanan gitu. Begitu kamu belok kiri ke arah timur, bukan lantas jalannya begini, tetap aja jalannya ke depan gini, ya. Jadi sebetulnya dalam hal begini, perempuan jauh lebih gampang memahaminya. Gitu. Ya, itu bukan peta. Google Map yang kemudian jadi apa namanya direction itu bukan peta. Gitu. Ya, Waze itu bukan peta itu. Bukan peta. Itu. Kalau melihat map diputer iya gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kamu loh merem itu loh, belok kanan. Setelah menemukan itu belok kiri. Loh apanya itu bukan peta, itu direction kok gitu ya. Itu kan peta itu ya. Apakah itu Google Map atau itu Waze? 200 meter kamu belok kanan gitu. Ya, bahwa kemudian itu Google Map itu kalau tidak diimbangi atau pemahamanmu tentang daerah itu ya kamu kesasar-sasar juga gitu. Ya karena yang namanya AI dan manusia itu tidak ada manusia yang mengalahkan keakuratan AI, tapi soal emosi, soal hal-hal yang melibatkan emosi gitu ya, melibatkan pengetahuan umum. Kalau misalkan kamu tahu daerah situ, terus kemudian ditambah dengan Google Map atau Waze untuk sebagai direction, kamu akan lebih cepat sampai gitu ya.
Tetapi kalau nggak tahu, oh bisa kesasar-sasar sampai masuk kuburan, lu sak jan iki nanti sih gitu betul. ya. Gitu ya. Ya, dok. Nah, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan dokter. Dokter kira-kira optimis nggak dok bisa kita merubah misalnya dari diri kita, dari lingkungan kita. Kira-kira menurut dokter dengan kita berlatih terus menerus, kira-kira butuh waktu berapa lama dok? Latihan itu nggak lama gitu ya. Kalau kita mau latihan, otak kita itu hanya perlu latihan 6 sampai 12 minggu untuk comply. Gitu. 6 sampai 12. Comply, kamu latihan tiap hari gitu. Apa namanya? Latihan comply tiap hari gitu ya. Tiap hari gitu. Terus kemudian kita melakukan seminggu 3 kali latihan antri gitu ya. Latihan nyebrang jalan seminggu 3 kali gitu. Dalam waktu 6 minggu sampai 12 minggu, otak kita itu sudah otomatis mengikutinya Okay. gitu. Karena itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Bukan seperti apa main gitar gitu. Tidak itu karena itu kalau main gitar itu kamu latihan menggabungkan keterampilan motorik halus dan motorik kasar, keterampilan melihat pola gitu. Nah, ini tidak, ini hal-hal dasar kok. Buang sampah gitu. Kamu cukup latihan seminggu 3 kali buang sampah gitu. Dalam waktu 6 minggu itu, kamu akan buang sampah beneran kok. Gitu. Ya, coba kamu nggak percaya ya, lihat itu teman-temanmu atau kamu lah pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, semua orang buang sampah di tempatnya karena terlatih. Begitu balik ke Indonesia, kumat mana karena nggak latihan itu, iya. Kumat mana karena nggak latihan dia. No, 2 bulan aja, 2 minggu. Pulang dari Indonesia 2 minggu. Loh, kelakuannya balik lagi. Gitu. Karena dia nggak mau latihan, memaintain latihannya. Sama orang yang misalkan bulu tangkis, begitu terus dia tidak latihan, ya kalah lah orang dia harus latihan kok. Kalau Ya, gitu. ditambah dengan aturan dok, misalnya nih ada regulasinya gitu kan, udah dari manusianya itu mau latihan, kemudian ditambah regulasi gitu. Oh ya, memang iya sih. Aturan itu efektif kalau 86% orang taat aturan. 86%. Ya, 86% itu sudah ada penelitiannya. Kalau 86% populasi itu taat aturan, yang namanya aturan itu, regulasi itu, hukum itu jadi efektif. Kalau tidak, lo omong kosong lah itu. Wong yang menegakkan aturan gak taat aturan oh, itu 86% gitu. Oke. Oke ya. Iya. Nah, soalnya masalahnya masyarakat itu kadang nggak paham dok. Tadi yang dokter bilang, dia nggak merasa kalau dia itu membahayakan gitu kan. Dia ngerasa yo, aku mempermudah diriku sendiri, tapi nggak mikir tadi apakah yang dia lakukan itu membahayakan atau tidak gitu. Karena kadang saya tuh Ya mikir, itu tidak ya mindful. nggak menyadari. Bukan karena meditasi gitu, tapi karena latihan. Bukan latihan itu. Kamu meditasi kok coba meditasi yo, kamu tidak akan bisa mentaati rambu lalu lintas gara-gara meditasi. Beneran itu. Iya. Nah, kalau terkait dengan kerja otak, pasti beda atau enggak mesti juga dok? Kenapa? Kalau dengan kerja otak atau fungsi otak, memang ada perbedaan juga atau enggak mesti juga? Bisa sama juga sebetulnya antara laki-laki. Nah ini kan itu kan kerja otak. Gitu Iya. ya. Bahwa kalau latihannya sama ya menghasilkan hal yang sama. Oh, berarti nggak bedain. Kita latihan. Loh ya nggak beda gitu ya. Di Jepang sana perempuan sama laki-laki sama kok taatnya gitu. Ya sama. Okay. Gitu. Karena semuanya latihan gitu. Kalau ada orang hamil masuk, ya sudah disilahkan gitu. Laki atau perempuan tadi itu kan menyilahkan orang hamil. Orang tua itu, perempuan yang masih muda itu menyilahkan orang tua gitu. Itu ya Dan. Oke dok, kurang 5 menit. Barangkali ada yang beberapa pertanyaan sih udah ada. Dok, kalau orang yang ngomongnya gagap, ada masalah di otaknya nggak dok? Iya ada, itu gagap.
Gagap itu ada. Iya, gagap itu kan berjadi ada gangguan. Yang namanya gangguan mental itu pada saat dia terganggu untuk berkomunikasi dengan atau berrelasi dengan yang lain. Gagap itu ya tentu gangguan. Gitu. Ya, tentu gangguan. Sebabnya bisa macam-macam. Gitu ya. Oke. Dok, kalau terkait dengan nyali, benar nggak sih nyalinya perempuan semakin tambah usia itu semakin ciut dibandingkan nyalinya laki-laki? Kebalik Oh, orang perempuan itu makin tua makin berani gitu. karena kemarin ya kaitannya dengan yang Iya, itu yang menopause iya, itu perempuan itu makin tua. kebalik ya. Makin berani dia. Oke. Karena tadi hormon estrogen turun, hormon testosteronnya makin naik, jadi makin. Iya. Ada yang nanya sekali lagi nih dok, sebelum kita akhiri. Apa betul berat otak laki-laki dan perempuan berbeda dok? Beratnya otak itu? Gini, apa beratnya otak? Oh iya, beratnya otak beda. Pada umumnya rata-rata berat otak laki-laki dan berat otak perempuan memang beda. Gitu. Tapi itu tidak menandakan bahwa yang berat otaknya lebih besar itu dia lebih cerdas. Enggak. Gitu. Oke. Karena fungsinya beda-beda. Gitu. Oke. Jadi nggak mesti ukuran besar, tapi nek kopong ya sama aja gitu ya dok ya? Ya. Oke dok. Ntar lagi, ntar. Iya, iya. Enggak ya yang mau nanya. Kayaknya udah semua deh dok. Iya. Dokter, matur nuwun sangat dokter. Iya, iya. Dengan topik yang lainnya, terima kasih banyak. Ya, oke. Mudah-mudahan nggak dadakan kayak tentara disuruh ganti baju ya dok ya. Iya, oke. Oke, Dan. Dokter, terima kasih semuanya. Salam sehat. bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dokter Sun. Terima kasih semuanya.